Badan Pengelola Keuangan Haji mempersembahkan Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Sejarah ibadah haji Indonesia dari masa ke masa. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Ayat ini seakan menjelma. Umat Islam dari berbagai penjuru negeri berdatangan memenuhi seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan berbagai caranya masing-masing untuk berhaji, tak terkecuali di bumi Nusantara. Meskipun sebelum abad 14 tidak ada catatan resmi terkait ibadah haji, namun naskah sejarah mengungkapkan di Nusantara sudah memiliki aturan perjalanan haji yang dikelola oleh masing-masing kerajaan. Di masa itu, Mekah dan Madinah masih dipimpin oleh seorang syarif yang menjadi wilayah bagian dari khilafah Islamiyah dan belum terbentuk negara yang bernama Arab Saudi. Sehingga penyelenggaraan haji masih bersifat individu dan belum terkelola secara kelembagaan. Selain karena jumlah jemaah yang belum banyak, ketika itu proses islamisasi di bumi Nusantara masih bergulir seperti di Perlat, Samudra Pasai, dan Mataram. Bagaimana kita bisa melihat pada perkembangan kerajaan? Mulai dari kerajaan Perlat, kerajaan Samudra Pasai, terus berkembang sampai Mataram dan seterusnya. Kita tahu bahwa kerajaan Pasai itu ditandai dengan makam Malekus Saleh yang berangkat tahun 1297. Berarti nilai religius pada waktu itu termasuk haji sudah dikenal. Tapi siapa yang pergi pertama kali, dalam catatan sejarah belum diperoleh yang secara pasti. Tetapi kalau kita melihat pada buku-buku yang ditulis oleh dalam buku Suma Oriental misalnya, di sana sudah ada menyebut istilah haji itu. Dalam naskah Carita Parahyangan dan Carita Purwaka Caruban Nagari terungkap, haji pertama di Nusantara adalah Bratalegawa atau Dewa Bratalegawa, putra kedua Sang Bunisora, penguasa kerajaan Galuh yang memimpin pada tahun 1357 sampai 1371 Masehi. Ia dipercaya mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika berada di Delhi, India, dan menikah dengan Farhana binti Muhammad, seorang wanita dari Gujarat. Bratalegawa dan istrinya menuju Mekah dan menunaikan ibadah haji serta mengganti namanya menjadi Haji Baharuddin Al-Jawi. Selanjutnya Bratalegawa dijuluki sebagai Haji Purwa, yang berarti haji awal mula atau haji yang terdahulu. Dalam naskah kuno lain yaitu Wawacan, Sunan Gunung Jati, dan Babat Cirebon diungkapkan, hampir 1 abad setelah keberangkatan Bratalegawa ke Mekah, ada tokoh lain yang pernah menunaikan ibadah haji. 2 anak Prabu Siliwangi yaitu Pangeran Walang Sungsang dan Putri Rara Santang pada tahun 1448 berlayar ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atas anjuran Syekh Datuk Kafi. Selama di Mekah, Walang Sungsang dan Rara Santang mendalami agama Islam dan masing-masing mengambil nama Arab yaitu Haji Abdullah Iman serta Syarifah Mudaim. Rara Santang kemudian menikah dengan seorang amir atau bangsawan setempat bernama Syarif Abdullah. Pangeran Walang Sungsang berkuasa pada tahun 1460 hingga 1479. Setelah mangkat karena tidak memiliki putra mahkota, tahta Walang Sungsang beralih ke keponakannya Syarif Hidayatullah yang merupakan putra dari Rara Santang. Di kemudian hari, ia berjulukan Sunan Gunung Jati dan menjadi raja di Kesultanan Cirebon pada tahun 1479 sampai 1568. Di masa inilah, Sunan Gunung Jati dan Wali Songo intensif melakukan syiar Islam dan pelabuhan Cirebon menjelma menjadi pelabuhan besar. Ketika itu, mulai ada umat Islam berangkat haji melalui pelabuhan Cirebon, lalu transit di Batavia, Aceh, Yaman, hingga tiba di Tanah Suci Mekah. Sebelum kolonial itu, hasrat dan minat untuk pergi haji itu memang tinggi. Dari Cirebon misalnya, mereka tuh naik perahu ya sampai ke
Jakarta, ya, ke Tanjung Priuk. Sementara itu, naskah Babat Banten mencatat pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa, penguasa Banten, mengirimkan putranya Sultan Abdul Qahar serta beberapa utusan kerajaan ke Tanah Suci sebagai upaya diplomasi luar negeri. Abdul Qahar di kemudian hari dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Di masa kerajaan Banten, ibadah haji hanya terjangkau kaum elit, yaitu kalangan istana, karena memerlukan biaya yang sangat besar. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya masyarakat kalangan bawah yang juga berhasil menunaikan ibadah haji, namun tidak tercatat dalam sejarah. Biasanya para musafir menumpang pada kapal dagang sehingga terpaksa berpindah kapal di berbagai pelabuhan. Perjalanan haji memakan waktu hingga bertahun-tahun. Tidak mengherankan apabila calon jemaah haji dilepas kepergiannya dengan derai air mata karena khawatir mereka tidak akan kembali lagi. Bagi kalangan kerajaan, pergi haji tidak semata-mata persoalan ibadah, namun juga masalah legitimasi. Kesadaran menunaikan ibadah haji baru muncul secara massal setelah abad ke-20. Sebelumnya, ibadah haji umumnya dilakukan oleh masyarakat yang sedang berdagang atau ingin memperdalam ilmu agama.